Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait contoh soal P11.1 dan P11.2 serta contoh soal dari materi depreciation, impairments, dan juga depletion. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Saya Nadia Yorelia dengan NPM akhir 137 dan anggota saya yang pertama Erda Amalia dengan NPM akhir 094, kemudian Robiatul Adawiyah dengan NPM akhir 163 dan Gita Amelia dengan NPM akhir 277. Soal P11.1, perusahaan Aladin membeli mesin pada tanggal 1 Mei 2022 yang dimana mesin tersebut diharapkan digunakan selama 10 tahun. Namun Aladin hanya menggunakan mesin tersebut selama 8 tahun dan berharap dapat menjualnya seharga 1.500. Kita diminta untuk menghitung penyusutan menggunakan yang pertama metode garis lurus untuk tahun 2022, metode jumlah angka tahun untuk tahun 2023, dan metode saldo menurun berganda untuk tahun 2022. Kemudian kita juga diminta untuk merekomendasikan metode mana yang menggunakan penyusutan yang lebih sedikit pada tahun awal dan penyusutan yang lebih besar pada tahun akhir. Nah, dari soal tersebut diketahui harga mesinnya yaitu $85.000, kemudian termin kreditnya 2/10, N/30, kemudian biaya pengirimannya 800, biaya persiapan dan pemasangan sebesar 3.800, biaya tenaga kerja selama operasi sebesar 10.500, nilai residualnya 1.500, dan umur manfaatnya hanya 8 tahun. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya kita perlu mencari terlebih dahulu harga perolehan mesin tersebut, yaitu harga 85.000 ditambah dengan diskon karena perusahaan membayar kreditnya masih dalam jangka waktu diskon sebesar 1.700 ditambah biaya pengiriman 800 dan biaya persiapan dan pemasangan 3.800 sehingga harga perolehannya yaitu 87.900. Kemudian diminta menghitung menggunakan metode straight line untuk 2022, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residual dibagi dengan umur manfaat, yaitu 87.900 dikurangi dengan residual 1.500 dibagi dengan 8 tahun, yaitu 10.800. Kemudian kita perlu menghitung untuk tahun 2022-nya karena perusahaan membeli mesin tersebut pada bulan Mei, sehingga Mei ke Desember yaitu 8/12 dikali dengan 10.800 menghasilkan 7.200. Kemudian metode yang kedua yaitu sum of the year pada tahun 2023. Kita perlu menghitung jumlah tahunnya yaitu 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan 36. Kemudian umur manfaat dikali dengan harga perolehan dikurangi nilai residual dibagi dengan jumlah tahun. Karena tahun 2023 ini merupakan pembelian yang kedua, maka 7 dikali dengan 87.900 dikurangi 1.500 dibagi dengan 36 menghasilkan $16.800. Kemudian yang terakhir diminta untuk metode double declining balance pada tahun 2022. Tarif penyusutannya yaitu penyusutan per tahunnya dikurangi dengan biaya perolehan dikurang nilai residual dikali 100, yaitu 10.800 dibagi 87.900 dikurangi 1.500 dikali dengan 100 menghasilkan 12,5%. Kemudian untuk penyusutan tahun 2022-nya yaitu 2 dikali 12,5% dikali dengan 86.400 dikali dengan 8/12 menghasilkan 14.400. Untuk poin B, jadi metode yang cocok digunakan untuk perusahaan Aladin ketika ingin depresiasinya lebih rendah pada tahun awal dan lebih tinggi pada tahun akhir, yaitu menggunakan metode straight line atau metode garis lurus. Karena metode ini membagi beban depresiasi yang sama setiap tahunnya. Hal ini tuh berbeda dengan dua metode lain yaitu sum of the year dan juga double declining balance karena kedua metode tersebut justru membebankan depresiasi ini lebih besar pada awal tahun, sehingga metode yang paling cocok yaitu straight line method. Selanjutnya, saya akan membahas soal P11.2 yang berkaitan dengan perhitungan depresiasi aktiva tetap untuk periode parsial.
Di sini kita diminta menggunakan 5 metode yang berbeda, yakni ada straight line, units of output, working hours, sum of the year's digit, dan declining balance. Kasus ini melibatkan pembelian mesin oleh Charleston dan kita akan menghitung beban depresiasinya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022 dan 31 Desember tahun 2023. Untuk informasi secara singkatnya, Charleston membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juni tahun 2022 dengan harga sebesar 89.000 euro dan mesin ini diperkirakan memiliki nilai residu sebesar 5.000 euro pada akhir masa manfaatnya. Kemudian, estimasi masa manfaat mesin adalah 7 tahun, jam kerja total 42.000 jam, dan output total sebesar 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin digunakan selama 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Sedangkan di tahun 2023, mesin digunakan selama 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Langsung saja kita mulai ke metode yang pertama, ada straight line method. Untuk rumusnya sendiri ada harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Sehingga 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi 7 menghasilkan 12.000 euro untuk per tahunnya. Kemudian untuk perhitungan pada tahun 2022 karena pembelian dilakukan pada tanggal 1 Juni sehingga depresiasinya dihitung untuk 7 bulan dari 12 bulan sehingga dari 12.000 euro dikali 7 per 12 menghasilkan 7.000 euro. Ini adalah depresiasi untuk tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 depresiasinya penuh selama 1 tahun sesuai dengan hasil perhitungan kita di awal tadi yakni 12.000 euro. Kemudian metode selanjutnya ada units of output method. Untuk rumusnya sendiri ada harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan output total estimasinya. Sehingga 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dibagi dengan 525.000 unit menghasilkan sebesar 0,16 euro per unitnya. Untuk perhitungannya pada tahun 2022 diketahui menghasilkan 55.000 unit sehingga 55.000 unit dikali dengan 0,16 euro menghasilkan 8.800 euro. Kemudian di tahun 2023 menghasilkan sebesar 48.000 unit sehingga 48.000 unit tadi dikalikan dengan 0,16 euro menghasilkan sebesar 7.680 euro. Lanjut ke metode yang ketiga ada working hours method. Untuk rumusnya sendiri ada harga perolehan dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan jam kerja total estimasinya. Sehingga 89.000 euro dikurangi 5 euro dibagi dengan 42.000 jam menghasilkan sebesar 2 euro untuk per jamnya. Dan perhitungannya di tahun 2022 diketahui sebesar 6.000 jam kemudian dikali dengan 2 euro menghasilkan sebesar 12 euro. Untuk di tahun 2023 diketahui sebesar 5.500 jam kemudian dikalikan dengan 2 euro menghasilkan 11.000 euro untuk penyusutannya. Lanjut ke metode yang keempat ada metode sum of the year's digits. Untuk rumusnya sendiri ada umur manfaat dibagi dengan jumlah tahunnya kemudian dikalikan dengan harga perolehan dikurangi nilai residunya. Untuk perhitungan penyusutannya sendiri pada tanggal 31 Desember tahun 2022 yakni 7 per 28 dikali dengan 89.000 dikurangi 5.000 sehingga 7 per 28 dikali 84.000 menghasilkan 21.000 euro. Ini untuk total penyusutan penuh di tahun 2022. Karena pembelian dilakukan pada tanggal 1 Juni tahun 2022 sehingga 7 per 12 dikali 21 euro menghasilkan 12.000 euro. Kemudian untuk perhitungan pada tanggal 31 Desember tahun 2023 yakni menjadi 6 per 28 karena umur manfaatnya berkurang 1 kemudian dikali dengan 89.000 dikurangi 5.000 sehingga 6 per 28 dikali 84.000 menghasilkan 18.000. Lanjut ke metode yang terakhir ada metode double declining balance atau DDB. Langkah pertama kita harus menghitung dulu tarif garis lurusnya. Di sini karena umur manfaatnya 7 jadi 1 per 7 sama dengan 14,29%. Untuk tarif DDB-nya yakni 2 dikali tarif garis lurus tadi yakni 14,29% sehingga tarif DDB-nya sebesar 28,58%. Untuk perhitungan penyusutannya pada tanggal 31 Desember tahun 2022 karena pembelian dilakukan pada tanggal 1 Juni sehingga harga perolehan yakni 89.000 euro dikali dengan tarif DDB-nya yakni 28,58% dikalikan dengan 7 per 12 sehingga menghasilkan 14.796 euro. Kemudian untuk tahun 2023
karena nilai buku akhir tahun 2022-nya berkurang dari 89.000 euro, kemudian dikurangi dengan penyusutan di tahun 2022 sebesar 14.796 euro, sehingga nilai buku awal di tahun 2023 sebesar 74.204. Ini digunakan untuk perhitungan depresiasi untuk di tahun 2023. Sehingga dari 74.204 euro tadi dikalikan dengan tarif DDB-nya sebesar 28,58% menghasilkan sebesar 21.209 euro. Slide selanjutnya adalah contoh soal. PT Tambang Jaya mengakuisisi tambang batubara dengan estimasi cadangan sebesar 1 juta ton dengan biaya perolehan tambang tersebut sebesar 25 miliar. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya eksplorasi dan pengembangan dengan sebesar nominal yang sama yaitu 5 miliar dan diperkirakan biaya reklamasi di akhir masa tambang sebesar 2 miliar. Nilai residu tidak diperhitungkan. Pada tahun pertama, perusahaan berhasil menambang sebanyak 120.000 ton batu bara. Hitunglah tarif depresi per tahun ton batu bara. Soal yang kedua, hitunglah beban depresi pada tahun pertama. Soal yang ketiga, jika pada tahun kedua produksi menurun menjadi 80.000 ton, berapakah akumulasi beban depresi hingga akhir tahun kedua? Soal yang pertama adalah menghitung depresi per ton batu bara. Sebelum menghitung depresi per ton batu bara, kita akan menjumlah secara keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Tambang Jaya untuk memperoleh batu bara tersebut. Yang pertama ada biaya perolehan tambang sebesar 25 miliar, biaya eksplorasi sebesar 5 miliar, biaya pengembangan sebesar 5 miliar, dan biaya reklamasi sebesar 2 miliar. Jadi keseluruhan total biaya perolehannya adalah 37 miliar. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung depresi per ton adalah total biaya secara keseluruhan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia atau unit yang dicadangkan. Nah, total biaya secara keseluruhan diketahui tadi ada 37 miliar, lalu nilai sisa di soal diketahui kalau tidak diperhitungkan, berarti nilai sisanya sama dengan 0, lalu total estimasi unit yang tersedia adalah 1 juta ton. Berarti 37 miliar dibagi dengan 1 juta ton adalah 37.000 per ton. Soal yang kedua adalah menghitung depresi tahun pertama. Di soal diketahui kalau pada tahun pertama itu perusahaan PT Tambang Jaya itu berhasil menambang sebesar 120.000 ton. Jadi 120.000 ton dikali dengan tarif depresi per ton adalah 37.000 akan menghasilkan beban depresi pada tahun pertama yaitu 4 miliar 440 juta. Untuk soal nomor 3 yaitu jika pada tahun kedua produksi menurun menjadi 80.000 ton, berapakah akumulasi beban depresi hingga akhir tahun kedua? Nah, di situ diketahui produksi tahun kedua sebesar 80.000 ton. Kemudian kita menghitung akumulasi depresinya untuk tahun kedua, yaitu menggunakan rumus produksi tahun kedua yaitu sebesar 80.000 ton dikali dengan depresi batu bara per ton sebesar 37.000. Kemudian menghasilkan 2 miliar 960 juta untuk beban depresi tahun kedua. Kemudian untuk total akumulasi dapat kita jumlahkan dari beban depresi tahun ke-1 atau pertama sebesar 4 miliar 440 juta. Kita jumlahkan dengan beban depresi tahun kedua sebesar 2 miliar 960 juta. Kemudian menghasilkan 7 miliar 400 juta. Sekian penjelasan atau pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.